Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswara Abdullah, nomor pokok mahasiswa 2271020011, dengan dosen pembimbing Pak Mezan El Khairi Kesuma MTI dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Daniswara Abdullah ingin menyampaikan sebuah presentasi singkat mengenai tentang pseudocode, dan pastinya enjoy the technology. Pseudocode. Pengertian pseudocode sendiri adalah kode semu yang bisa diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Jadi, bisa dibilang pseudocode sendiri ini adalah coding simple untuk menjelaskan sebuah algoritma. Yang kalau kita ingin berbicara tentang pseudocode adalah berhubungan dengan coding. Sedangkan kalau flowchart itu masih sama dengan algoritma tapi dalam bentuk bagan. Oke, fungsi pseudocode. Fungsi utama dari pseudocode sendiri yaitu adalah menjembatani program dan algoritma atau diagram alur. Maksudnya adalah sebagai jembatan penghubung antara program dan algoritma itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai dokumentasi kasar sehingga program dari suatu pengembang dapat dengan mudah dipahami. Tujuannya juga hampir sama seperti dengan flowchart, yaitu agar mudah dipresentasikan ketika ingin dipresentasikan kepada halayak umum. Yang ketiga adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan setiap baris program sehingga mempermudah tahap konstruksi kode bagi pemrogram. Ya, di dalam dunia coding pasti ada yang namanya seperti perintah gitu. Jadi pseudocode ini mempermudah dalam konstruksi kode-kode tersebut. Ciri-ciri dari pseudocode. Ciri-ciri dari pseudocode sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, namun bentuk masalahnya tidak sama dengan algoritma. Yang kedua, berupa tanda, notasi, kode, penjelasan terkait secara penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, tidak ada aturan baku dan spesifik dalam aturan penulisan kode, sehingga kamu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhanmu. Jadi pseudocode sendiri memiliki ciri-ciri yang lebih fleksibel daripada flowchart, yang dimana flowchart ada bentuk-bentuk tertentu, sedangkan pseudocode sendiri memiliki bentuk yang sangat fleksibel sehingga bisa lebih gampang untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Struktur pseudocode. Struktur pseudocode juga memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah judul, yang umumnya pada bagian judul diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh nama algoritma tersebut. Yang kedua adalah deklarasi. Deklarasi adalah variabel yang dimiliki algoritma dideklarasikan. Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Jadi deklarasi ini seperti coding-codingnya. Yang ketiga adalah algoritma. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan, kondisional, ataupun runtutan. Perbedaan antara flowchart dan pseudocode. Pseudocode antara flowchart dan pseudocode sendiri adalah penyajian algoritma dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan juga sering disebut sebagai outline dari sebuah program komputer. Sedangkan flowchart merupakan alur penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol gambar yang dihubungkan dengan tanda panah sebagai penanda alur suatu prosesi. Jadi simpelnya, perbedaan antara flowchart dan pseudocode itu sendiri, jika pseudocode itu identik dengan kata-kata dan coding, sedangkan kalau flowchart itu lebih identik seperti bagan-bagan yang menjelaskan suatu algoritma. Tapi flowchart dan pseudocode memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan satu algoritma. Kesimpulannya adalah pseudocode adalah
salah satu cabang algoritma yang sangat penting selain dari flowchart, dan juga bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam sebuah algoritma menjadi lebih mudah dijelaskan dan menjadi lebih terperinci. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan perkataan saya ada kesalahan dan di dalam presentasi saya ada beberapa juga kesalahan, mohon dimaafkan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.